Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita yang kemarin kita sudah bahas tentang kaitannya hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya kita flashback sedikit perjalanan Rasulullah untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Banyak sekali cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Oleh karena itu sekelas Rasulullah saja sudah Allah kasih cobaan, apalagi sekelas kita, ya. Jadi yang Rasulullah yang dijamin masuk surga, kekasihnya Allah, tetap ada cobaan, ya. Apalagi kita sebagai manusia biasa, hamba Allah tentunya, dan pasti Allah memberikan cobaan kepada kita. Tidak akan pernah lepas cobaan itu kalau kita sudah habis rezeki kita di hadapan Allah, yaitu kalau ajal sudah memanggil kita. Oleh karena itu dari proses hijrah Rasulullah yang dilakukannya tersebut banyak sekali rintangan dan halangan yang dihadapi Rasulullah, dan akhirnya bisa sampai di kota Madinah. Yang mana kota Madinah pada waktu itu 50-60% sudah banyak yang masuk Islam. Jadi kedatangan Rasulullah pun sudah disambut. Jadi kota Madinah pada waktu itu dihuni oleh suku Aus dan Khazraj. Jadi ada dua suku besar kabilah, yang mana di kota Madinah tersebut memang beragam etnis juga ada. Orang Yahudi juga ada. Jadi suku intinya adalah suku Aus sama Khazraj, dan mayoritas sudah masuk beragama Islam pada waktu itu. Dan ketika kehadiran Rasulullah yang sudah dinanti-nanti, sampai bahkan orang Madinah, ya, karena Rasulullah datang dari kota Mekah ke Madinah sedikit lama, ya, agak sedikit lama karena proses dari Rasulullah harus di Goa Sur terlebih dahulu, ya, harus ada transit di beberapa tempat sehingga Rasulullah nggak bisa langsung. Karena cegatan dari beberapa orang kafir dari Mekah, dan orang Madinah itu menganggap waktu yang ditempuhkan mungkin bisa cepat, tetapi yang dihadir pada waktu itu bahkan bisa sampai 3 hari. Orang Madinah berkali-kali hadir untuk melihat di depan pintu gerbang Madinah apakah Rasulullah sudah hadir pada waktu itu, ya. Karena pada waktu itu suku Madinah, di kota Madinah itu ada orang-orang Yahudi juga, ya. Jadi orang-orang Yahudi ini adalah salah satu yang dia membuat suku Aus sama Khazraj berantem terus, ya. Jadi orang Yahudi tinggal di Madinah tapi tujuannya biar mengadu domba, ya. Jadi nanti kehadiran Rasulullah insya Allah mendapatkan rahmat dan berkah. Jadi ketika itu orang Yahudi juga penasaran, ya, orang Yahudi penasaran dengan kehadiran Rasulullah, sosok yang diagung-agungkan oleh orang Muslim seperti apa. Bahkan orang Yahudi itu sampai naik ke sebuah pohon. Jadi dia sambil naik sebuah pohon sambil menunggu di pintu gerbang apakah Rasulullah sudah hadir. Ya, jadi singkat cerita pada waktu itu Rasulullah sudah hadir di pintu gerbang. Jadi sudah hadir di pintu gerbang dan disambutlah oleh orang-orang Muslim. Ya, karena orang Yahudi langsung teriak, ya bnikila. Ya, jadi orang Yahudi itu bilang kepada suku di Madinah, suku Aus sama Khazraj, yang dikatakan bahwasanya Yabnikila. Ya, Yabnikila ini adalah kepala suku, ya, keturunan dari Aus dan Khazraj. Jadi makanya orang-orang Madinah disebut seperti itu. Yang mana orang Yahudi sebenarnya memanggil dengan ungkapan Yabnikila adalah sebagai bentuk hinaan. Ya, karena orang Yahudi berhasil mengadu domba. Jadi sebelum datang Rasulullah diadu domba terus tuh, peperangan di situ. Jadi Yahudi merasa bangga. Nanti apakah benar kalau datang Rasulullah nanti tambah aman. Nah, jadi ketika itu sudah dipanggil orang-orang Muslim, kemudian mereka menyambut. Ya, ada yang mengucapkan dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, walaupun ada pendapat yang dhaif. Ya, jadi orang Madinah suka membuat syair orang-orang Arab. Jadi mengucapkan qala al-badru alaina min taniyatil wada'. Yang seperti kita pernah dengar ketika solawatan dilantunkan, itu adalah untuk menyambut Rasulullah. Ya, jadi untuk menyambut Rasulullah, jadi orang Arab itu membacakan syair-syair tersebut sebagai bentuk kekaguman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, jadi ketika sudah sampai di sana, karena beberapa orang itu belum pernah melihat muka Rasulullah. Jadi ketika ada onta bingung karena ada Abu Bakar, kemudian ada Rasulullah. Yang mana nih Rasulullah pada waktu itu? Jadi ketika pas mau dilihat, ketika itu memang dalam keadaan yang terik panas. Ya, jadi sahabat Abu Bakar akhirnya turun melihat ada pelepah kurma, kemudian ditutupilah di atas kepala Rasulullah. Jadi sehingga orang-orang Muslim, orang Yahudi pada waktu itu di Madinah, mereka tahu, oh ini pasti Rasulullah, karena ada orang yang diagungkan ketika naik onta tersebut, dikasih penghalang yaitu pelepah kurma untuk menghindar rasa kepanasan yang pada waktu itu sangat panas sekali. Jadi ketika sampainya Rasulullah disambut dengan bahagia oleh orang-orang Madinah. Jadi sudah 50% lebih di Madinah yang masuk Islam dan menyambutnya dengan bahagia. Dan singkat cerita, sampailah Rasulullah di Madinah. Hal yang paling penting yang dilakukan Rasulullah membuat 3 pondasi dasar. Jadi Rasulullah membuat 3 hal penting ketika beliau sampai di kota Madinah. Yang pertama yaitu mendirikan masjid. Ya, salah satunya adalah Masjid Quba yang didirikan pertama kali di Madinah. Kemudian mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Kemudian yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan orang Yahudi, yaitu muamalah antara orang Muslim dan orang non-Muslim pada waktu itu. Jadi ada 3 hal penting yang Rasulullah pengen buat ketika sampai di kota Madinah. Jadi hal yang terpenting ketika Rasulullah sampai di kota Madinah adalah pada waktu itu adalah mendirikan sebuah masjid. Jadi Rasulullah ketika sudah sampai di pinggiran kota Madinah, belum sampai di pusat kota. Jadi belum sampai di pusat kota Madinah, Rasulullah sudah sampai di pinggiran, ya, yaitu daerah Bani Amir bin Auf, ya, daerah situ. Kemudian Rasulullah membangun sebuah masjid yang mana terletak di Quba. Ini termasuk masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Jadi kalau kita lihat kenapa Rasulullah mendirikan pondasi pertama adalah masjid, adalah untuk bagaimana bisa membuat orang Islam itu menyatu. Bahwasanya kota Madinah ini adalah kota yang sudah termasuk adalah kota Muslim. Jadi buat simbol. Ya, jadi Rasulullah ingin ketika kehadirannya pertama, bahwasanya Rasulullah adalah mendirikan sebuah masjid di Masjid Quba tersebut. Memang pada waktu itu peralatannya belum lengkap. Jadi Rasulullah membuat masjid dengan ala kadarnya saja. Kalau kita lihat masjid zaman sekarang kan sudah mewah. Ya, kalau waktu itu Rasulullah melihat ada lahan berapa itu, kemudian cuma dikasih dengan menggunakan tanah liat, kemudian ada mungkin cetakannya. Kemudian pondasinya dengan batang kurma, ya, batang kurma, bahkan belum ada atapnya, ya, belum ada atapnya, cuma didirikan batasan-batasannya, ya, batasan imam, kemudian batasan sholat sampai mana. Nah, jadi cuma mendirikan ala kadarnya, tembok-tembok yang sekedarnya saja sehingga buat pembatas. Nah, ini salah satu bagaimana Rasulullah membuat hal yang awal tapi berpengaruh sangat penting. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau kita mau lihat sebuah daerah itu lumayan enak itu kalau kita lihat masjidnya makmur misalnya, ada masjid, ada musola. Kalau kita lihat di Indonesia udah banyak, ya, mungkin per kelurahan sudah ada beberapa masjid, ya, bahkan ada musola. Ya, kalau kita mungkin ditinggal di Eropa untuk cari masjid, ya, mungkin terbatas, satu provinsi bisa satu, dan bahkan misalnya tinggal di negara-negara yang banyak ateisnya. Kita lihat misalnya negara Korea atau Jepang, ya, masjid itu disewa, ya. Dia bukan mendirikan masjid sendiri, tetapi menyewa sebuah gedung atau apartemen, ya. Jadi cuma menyewa gedung apartemen dan di situ buat perkumpulan peribadahan orang-orang Muslim. Jadi kalau di Indonesia masih enak nih, ya, masih enak dan masih nyaman. Tapi kalau di beberapa negara-negara yang mungkin lebih banyak orang Nasrani, kemudian orang-orang ateis, mungkin masjid itu lebih sangat kurang sekali. Oleh karena itu kalau kita lihat mungkin masjid sudah banyak, tinggal kita makmurkan, ya, baik dari wilayah tersebut kita benar-benar makmurkan masjid. Gimana caranya? Ya, kita ramaikan dengan kegiatan-kegiatan, salah satu ikhtiar kita. Ini salah satu buat mempersatukan orang-orang Islam. Umat muslim kita satukan dengan cara seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika awal pertama kali hijrah dari kota Mekah ke Madinah.
yang mana disambut sangat bahagia sama orang-orang Madinah. Jadi ketika hijrahnya Rasulullah kemudian disambut dengan bahagia, kemudian didirikanlah masjid, yaitu Masjid Quba pertama kali oleh Rasulullah SAW. Dari situlah ya, ketika memang sudah masjid, Rasulullah sudah mendirikan sholat, kemudian di situ juga ada perkumpulan orang-orang Islam. Bahkan ketika waktu itu untanya Rasulullah SAW, ketika ada talinya, para sahabat ya, orang-orang Madinah, orang-orang Muslim Madinah pengen membawa unta Rasulullah ke rumahnya, pada berebutan. Ya, pada berebutan minta berkahnya Rasulullah, unta tersebut biar bisa mampir sama Rasulullah, mampir. Tetapi Rasulullah nggak mau, ya, karena Rasulullah mengatakan dhaha fa innahal ma'murah. Diamin aja dulu, ya. Sesungguhnya unta ini akan berjalan sesuai dengan keinginan yang Allah kehendaki. Ya, jadi ketika itu Rasulullah menjalan ketika dengan untanya, para sahabat banyak yang pengen menarik untuk mampir ke rumahnya. Tetapi Rasulullah mengatakan ntar dulu, karena masih banyak perjalanan yang berikutnya. Untuk perjalanan sampai ke pusat kota, yaitu kota Madinah nantinya. Yang mana kita ketahui ya, kota Madinah awalnya bukan Madinah namanya. Ya, namanya adalah kota Yasrib, ya, kota Yasrib, dan kemudian baru diganti sama Rasulullah dengan namanya Madinah. Kita kenal Al-Madinatul Munawwarah, ya, kota Madinah yang bercahaya. Jadi Rasulullah pengen itu yang tadinya Madinah gelap, terjadi banyak peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mengadu domba ini, pengen menjadi kota yang terang benderang. Kalau kita lihat orang-orang kota Madinah sama orang Mekah, ya, orang Madinah itu lebih lembut, ya, lebih lembut, lebih tenang dan lebih baik. Karena dengan menyambut Rasulullah ini salah satu karakter yang baik dari orang-orang Madinah. Berbeda sama orang-orang kafir Mekah, orang-orang Quraisy yang memusuhi Rasulullah dan dengan watak yang keras. Kalau kita lihat di kota Mekah mungkin lebih panas. Kemudian dengan keadaan banyak, dengan kegiatan banyak yang di sana, mungkin dengan keadaan macam-macam, dan orang jahiliyah juga banyak di sana pada waktu itu, sehingga kota Mekah itu lebih beringas mungkin kita lihatnya keadaannya. Tetapi tetap Allah jaga. Ya, tetap Allah jaga dua kota tersebut. Antara kota Mekah dan Madinah sudah jaminan, ya, sudah dijamin sama Allah, dan Allah benar-benar jaga. Sehingga kalau sekarang orang-orang Muslim kagak boleh masuk, ya, memasuki kota Mekah dan Madinah nggak boleh. Nah, kalau dulu kan ketika itu orang Islam belum tersebar luas. Jadi di Madinah masih ada orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, masih ada orang Yahudi, orang Nasrani, dan masih banyak orang yang belum berislam pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan dari situ ketika Rasulullah sudah mendirikan Masjid Quba. Kemudian baru Rasulullah melakukan perjalanan kembali. Jadi Rasulullah ketika sudah mendirikan Masjid Quba, melakukan perjalanan kembali. Banyak juga sahabat yang pengen kesini dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan Rasulullah menginap di sini bisa sampai sekitar 11 atau 14 hari. Ya, mungkin agak lama menginap di sana. Jadi ada yang mengatakan 4 hari Rasulullah menginap di Quba. Jadi menginap di Quba itu sekitar 4 hari, walaupun ada pendapat menginap Rasulullah di Quba itu sekitar 3 hari. Nah, jadi Rasulullah menginap di kota Quba itu sekitar 4 hari, dari Senin sampai Kamis. Kemudian di hari berikutnya, hari Jumat, Rasulullah melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan buat ke kota mana? Buat ke pusat kota Madinah. Nah, jadi buat melanjutkan perjalanan di pusat kota, yaitu Madinah. Rasulullah baru sampai di pinggirnya itu kalau Quba. Mungkin antara kota Quba, Masjid Quba, sampai ke kota Madinah, Masjid Nabawi yang kita kenal sekarang, itu sekitar 5-7 kiloan. Ya, perjalanan Rasulullah sekitar 5-7 kiloan dari antara Quba ke Madinah. Jadi kemudian ketika dalam perjalanan Rasulullah antara Quba sampai ke pusat kota Madinah, karena pada waktu itu hari Jumat, dan tentunya ibadah sholat Jumat sudah diwajibkan buat orang-orang Islam pada waktu itu. Jadi ketika itu masjid di Madinah belum ada kecuali masjid Masjid Quba. Tapi Rasulullah melanjutkan perjalanan lagi, kemudian sampailah dia di Qabilah Salim bin Auf, ya.
Salim bin Auf di sanalah di kabilah tersebut yang mana ada lahan lebih besar, lahan luas, dan sehingga ketika di sana Rasulullah mendirikan sholat Jumat berjamaah dengan para sahabat-sahabatnya. Jadi disambut sama kabilah Salim bin Auf, kemudian ibadah di sana. Jadi ibadah Rasulullah sholat Jumat, bahkan Rasulullah mendirikan sholat Jumat pertama di perkampungan di Salim bin Auf tersebut, bukan di Kubanya, bukan di Nabawinya, tetapi di perkampungan kabilah Salim bin Auf yang sebentar lagi sudah sampai di kota Madinah. Jadi Rasulullah pertama kali khutbah di sana, sholat Jumat di sana dengan para sahabatnya. Jadi dilakukan dengan benar-benar tenang dengan para sahabat yang waktu itu mungkin cuma beberapa saja, hitungannya mungkin puluhan bahkan ratusan mungkin pada waktu itu. Dan disitulah Rasulullah mengatakan bahwasanya kullul ard masajid. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau masjid sekarang kan sudah rapi dengan mungkin dengan kipas angin, AC dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu itu cuma ada lahan luas saja seperti lapangan. Cuma seperti lapangan, kemudian Rasulullah ibadah sholat Jumat di sana. Makanya boleh kita ketika mengadakan sholat Jumat, kalau memang tidak ada masjid, kita mengadakan di luar. Atau di masjid tidak muat, misalnya kita mengadakan di lapangan yang lebih luas. Jadi kita mengadakan sholat Jumat atau Idul Adha, Idul Fitri di luar. Karena kullul ard masajid, ya, setiap tanah yang kita jadikan bumi ini bisa menjadi masjid. Ya, bisa menjadi masjid buat kita sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah ketika itu ada sebuah dalil bahwasanya kita bisa ibadah di lapangan. Ya, ibadah di mana kalau kita melakukan sebuah jamaah, salah satunya sholat Jumat yang dilakukan oleh Rasulullah, dan belum ada masjid pada waktu itu. Dari situ Rasulullah SAW baru melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, pusat kota. Ya, jadi Rasulullah berjalan ke kota Madinah, sahabat tetap pada bilang suruh mampir dulu ke rumah Rasulullah. Ya, dengan kebaikan orang-orang Madinah ditariklah talinya, kata Rasulullah, "Doha fa innahal ma'murah." Ya, jangan, udah biarin unta ini berjalan dengan sendirinya dengan kehendak yang Allah tentukan. Singkat cerita, sampailah di kabilah Najjar. Jadi kabilah Najjar ini di pusat kota Madinah. Ini salah satu di mana ibu Rasulullah Aminah, ya, berasal dari Madinah, dari kabilah Najjar. Jadi kan pada waktu itu ketika waktu kecil Rasulullah, ya, pernah saya ceritakan bahwasanya Rasulullah pernah, ya, diajak sama ibunya untuk silaturahim ke Madinah. Ya, ke Madinah karena ibunya berasal dari Madinah, Aminah. Kemudian ketika sudah sampai di sana, perjalanan pulang Rasulullah ke Mekah. Nah, ketika sudah mau sampai di kota Mekah, salah satunya di daerah Robwah, ya, ibu Rasulullah Aminah meninggal di sana. Nah, jadi salah satu bahwasanya Rasulullah masih ada keturunan orang Madinah juga. Ya, jadi Rasulullah masih ada darah-darah orang Madinah, yaitu ibunya Aminah. Ya, ibunya Aminah berasal dari daerah tempat kabilah Najjar, yang mana onta tersebut berhenti di situ. Nah, jadi onta tersebut berhenti, kemudian ditanyalah kepada para orang-orang tempat setempat. Ya, ini tanah punya siapa, kata Rasulullah. Ya, ini tanah punya siapa? Ya, ini tanah punya siapa? Kemudian sahabat menjawab, ini tanah punya 2 anak yatim. Ya, ini tanah punya 2 anak yatim, yang mana sahabat tersebut mengatakan bahwasanya bolehlah kalau buat bikin masjid diwakafkan saja, karena rencana Rasulullah ketika untanya berhenti di tempat tersebut, Rasulullah pengen buat masjid, ya, Masjid Nabawi yang kita kenal sekarang. Jadi ketika sudah sampai di tempat tersebut, tapi Rasulullah bilang nggak mau saya kalau cuma dapat gratis atau wakaf. Ya, tetap mana anak yatim tersebut, panggilkan ke saya. Ataupun nggak ada anak yatimnya, mana? Ya, istilahnya orang yang menjaga anak yatim tersebut. Ya, siapa yang menjaga, bisa pamannya atau apa, panggil dia kemari. Ya, singkat cerita Rasulullah bertemu dengan yang mengurusi anak yatim tersebut, dan kemudian dijadikanlah tetap dihitung, ya, tanah yang ada di Masjid Nabawi tersebut harganya berapa, dibayar sama Rasulullah. Ada yang mengatakan dibayar sama Abu Bakar Siddiq, ya, dibayar sama Abu Bakar Siddiq untuk membeli sebidang tanah di Masjid Nabawi. Mungkin pada waktu itu belum besar, ya, bisa jadi seukuran Masjid Al-Muharram ini, atau mungkin lebih luas sedikit lagi.
Nah, jadi belum besar, dan kalau yang kita tahu sekarang kan udah luas banget, sudah banyak pelebaran, ya sudah banyak pelebaran. Jadi cuma dibuat beberapa, ya yang penting bisa buat ibadah. Jadi panggil anak ya orang yang ngurus itu, kemudian dibayar, dan kemudian didirikanlah ya masjid, ya masjid sama Rasulullah yang kita kenal adalah Masjid Nabawi. Ya salah satu masjid mulia, ya Masjidil Haram yang pertama di Mekah, kemudian masjid yang kedua adalah Masjid Nabawi. Ya, jadi kalau kita ibadah di situ bisa dilipat gandakan. Ya kalau di Masjid Al-Haram, Haramain, Masjid Mekahnya kita bisa dapat 100.000. Ya kalau di Masjid Nabawi bisa 10.000. Ya, jadi kalau ibadah Allah lipat gandakan. Kalau di Muharram nggak tahu berapa, 27 kalau kita jamaah. Ya kalau kita jamaah bisa 27, bisa lebih nantinya. Kalau kita tambah itikaf, kita tambah belajar ilmu lagi. Jadi kalau ibadah di Masjid ya, Nabawi ini yang didirikan oleh Rasulullah, ibadahnya Allah lipat gandakan. Ya, jadi Allah lipat gandakan, dan pada waktu itu didirikanlah Masjid Nabawi dengan ala kadarnya, seperti dengan alat-alat kadarnya, tanah liat kemudian dicetak, dibuat pembatas-pembatas, kemudian baru dibuat pondasinya dari batang kurma. Ya. Jadilah masjid yang pada waktu itu mungkin ala kadarnya tidak ada atap pada waktu itu. Yang penting cuma ada pembatas-pembatas dari imam sampai belakang dan dari samping kanan dan samping kiri. Nah, ketika itulah Rasulullah, ini salah satu pilar utama yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, pondasi utama ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, Rasulullah mendirikan Masjid Quba, kemudian ke Masjid Nabawi. Ya, ini salah satu yang didirikan oleh Rasulullah. Ini salah satu bagaimana ketika buat perkumpulan orang Islam pada waktu itu adalah di masjid. Ketika musyawarah di masjid, ketika ada permasalahan mungkin bisa sharing dengan Rasulullah di masjid. Jadi masjid ini pada waktu itu tempat yang sangat berpengaruh pada era Rasulullah, sehingga perkumpulan orang Islam bisa menyatu di sana. Untuk menyatukan orang muslim, ya di masjid pada waktu itu dikumpulkanlah di Madinah. Ketika itu Rasulullah sudah tinggal di Madinah, kemudian Rasulullah mendirikan juga sebagai rumahnya di samping Masjid Nabawi. Nah, jadi Rasulullah juga diberikan sebidang tanah, kemudian membangun rumahnya Rasulullah di samping masjid. Makanya kalau orang rumahnya di samping masjid itu enak. Ya kalau kita mau ibadah dekat, ya, walaupun kalau ada yang jauh juga sebagai bentuk tantangan buat kita. Jangan ketika jauh kita malas. Ya, jadi yang dilakukan Rasulullah, rumahnya di samping masjid. Jadi kalau ada mau ibadah langsung, ketika ada tamu-tamunya bisa langsung bertemu di masjid. Nah, jadi pada waktu itu benar-benar enak. Ya, seorang pemimpin adalah seorang yang bisa menjadi pemimpin itu adalah dia bisa mengimami di masjid, dan kemudian dia bisa bermusyawarah di masjid dengan baik, ya, dengan baik dan dengan bagusnya yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu. Dan kemudian pada waktu itu memang Rasulullah belum punya rumah di Madinah. Ya, jadi Rasulullah masih tinggal, para sahabat akhirnya memberikan, ya, suruh nginap di rumahnya Khalid bin Zaid, atau bisa dikenal Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, jadi Rasulullah itu menginap di rumah sahabat tersebut. Jadi menginapnya Rasulullah ditawarin, ya, karena pada berebutan buat menyambut Rasulullah. Siapa sih yang nggak mau kedatangan tamu mulia? Ya, kalau kita bayangkan misalnya rumah kita cukup, kemudian ada tamu mulia misalnya mau bermain di tempat kita, misalnya orang-orang berpengaruh lah, misalnya ulama atau kiai, para waliullah yang mau main ke rumah kita, ya kita persilahkan dengan sangat bangganya. Nah, ini sebagai bentuk takribut duyuf yang dilakukan oleh para sahabat, orang-orang Madinah begitu bagus dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi disambut, ya, walaupun mereka itu istilahnya beda wilayah, tetapi tetap mereka itu tetap menyambut kehadiran Rasulullah. Ya, misalnya kalau kita lihat orang Jakarta, sukunya lebih banyak suku Betawi. Tetapi di Jakarta ini banyak suku mana-mana aja masuk. Ada orang Jawa masuk, Kalimantan masuk, Sumatera, Medan dan lain sebagainya masuk semuanya. Tetapi ketika mereka hadir di sebuah tempat, tetapi kita memiliki rasa cinta, memiliki bersama. Itu yang diterapkan oleh Rasulullah.
Walaupun kita pendatang ataupun walaupun kita ini, tetapi kita bisa menjadikan ukhuwah, ya. Jadi Rasulullah nanti ada pilar yang kedua ketika sudah mendirikan masjid, yaitu Rasulullah melakukan muakhar. Ya, maksudnya apa? Rasulullah menjalin persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Nah, jadi Rasulullah menjalin persaudaraan antara dua suku yang berbeda. Nah, jadi kaum muhajirin, kaum ansar, kemudian orang Nasrani, orang Yahudi pada waktu itu dijalin persaudaraan. Ya, pilar yang pertama tadi mendirikan masjid, kemudian yang kedua adalah muakhar. Jadi Rasulullah bagaimana dia bisa menggabungkan kedua orang kabilah tersebut untuk menjadi seorang yang saling membantu sama lainnya. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Karena orang-orang mukmin semuanya itu bersaudara. Walaupun kita tidak satu rahim, tetapi kita saling benar-benar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang mukmin. Misalnya orang mukmin sakit, kita bisa merasakan sama. Orang mukmin sedih, mungkin kita bisa merasakan sedihnya sama. Kita paling tidak bisa membantunya. Kalau kita punya materi, kita bantu dengan rezeki kita. Ketika kita bisa bantu dengan menghiburnya, kita bantu dengan menghiburnya. Ini salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, jadi tentunya ketika Rasulullah sudah mendirikan masjid, kemudian dia menjalin persaudaraan. Ya, yang mana dalil sebuah masjid ketika didirikan pada waktu itu adalah walladzina takhadzu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballah wa rasulah min qabl wa la yahdifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai 108 ini adalah salah satu bahwasanya ada yang mengatakan ini salah satu diturunkannya ayat ini buat mendirinya Masjid Kuba. Walaupun ada yang mengatakan setelah Masjid Kuba didirikan baru turun ayat ini. Ya, jadi dikatakan walladzina takhazu, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, ya, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya. Sejak dahulu mereka sungguh bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwasanya sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Nah, jadi di sini bahwasanya ketika Rasulullah mendirikan Masjid Kuba, mendirikan Masjid Nabawi, kemudian orang-orang munafik, ya mungkin orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengaku Islam atau kadang mendukung Islam, tapi pada hakikatnya mereka itu pengen menghancurkan Islam. Ya, mereka membuat saingannya Masjid Dirar. Ya, jadi bikin masjid saingan lagi di kota Madinah pada waktu itu. Ya, bikin masjid lagi, jadi Masjid Dirar. Tapi dibuatnya sama orang munafik. Ya, dibuatnya sama orang munafik, dibuat masjid buat ibadah orang Islam, tetapi pada hakikatnya buat menghancurkan mereka sebenarnya. Kemudian turunlah ayat ini bahwasanya masjid tersebut kita kagak boleh sholat, ya, bahwasanya karena masjid tersebut dibangun dari rasa kebencian, kemudian dibangun dari orang-orang rezeki yang haram, ya, bukan dari ketakwaan kepada Allah, tetapi karena kemunafikan mereka dari sesuatu yang haram. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, jangan sholat di tempat tersebut. Bahkan Rasulullah diperintah buat menghancurkan masjid tersebut, ya. Jadi Rasulullah diperintah untuk menghancurkan masjid tersebut. Karena apa? Dibuatnya sama orang-orang kafir. Makanya ini salah satu, kalau masjid dibuatnya sama orang-orang kafir, kita jangan ibadah di sana. Jangan ibadah. Kalau misalnya memang orang-orang kafir, misalnya di Papua ataupun di negara mana, tetapi dari orang kafir kita jangan. Kecuali memang masjid tersebut dari sesuatu yang halal, ya, mungkin dari perebutan kekuasaan. Kita lihat mungkin Hagia Sophia itu yang di Turki, yang pernah merubah jadi gereja, kemudian jadi museum, jadi masjid. Nah, karena kekuasaan Muhammad Al-Fatih dapat menguasai Islam, kemudian pernak-pernik yang berada di dalam masjid dibuang. Nah, pernak-pernik yang berada dalam gereja Hagia Sophia tersebut dibuang, sehingga dijadikan masjid buat ibadah. Ya, kalau memang karena
perebutan kekuasaan dan orang Islam berpuasa kemudian diubah, itu masih boleh. Tetapi kalau memang dasarnya dari sesuatu yang haram, maka masjid tersebut tidak sah untuk buat kita ibadah. Ya, karena memang orang-orang kafir misalnya membuat masjid, tentunya itu tidak baik buat kita ibadah. Dan ini salah satu dalil bahwasanya Rasulullah diperintahkan sama Allah jangan ibadah di masjid Dirar karena dibangun oleh orang-orang kafir. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian la takum fihi abadan la masjidun usisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi rijalun yuhibbuna ayatatahharun. Yang mana di masjid tersebut kita diperintahkan janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Jadi Rasulullah diperintahkan jangan sholat di tempat tersebut. Ya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama yaitu Masjid Quba yang didirikan atas dasar takwa adalah lebih pantun kamu sholat di dalamnya, lebih utama. Ketika Rasulullah mendirikan dengan ketakwaan kepada Allah, maka itu lebih utama daripada masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik, yang mana fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Jadi kalau orang-orang Madinah, orang Kuba ya, di Masjid Kuba itu orangnya suka kebersihan, suka bersih, suka orangnya benar-benar suci lah. Di sini dikatakan fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Ya, mereka sangat suka membersihkan dirinya. Ya, yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Jadi di dalam masjid itu mereka itu yang ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya. Jadi kalau udah jadi masjid ini nanti bagaimana kita cara bersucinya? Ya, bagaimana cara bersucinya? Tentunya kemudian Rasulullah menjelaskan dengan cara-cara yang baik, dan kemudian yang dilakukan oleh orang Madinah, salah satunya orang Kuba itu mereka dengan istinja ketika bersuci, kemudian juga melakukan istijmar. Jadi kalau istinja dia bersucinya ketika dia misalnya buang air besar atau kecil dengan air. Tetapi kalau istijmar dengan sesuatu yang keras seperti dengan batu, daun, ya, kemudian dengan lain sebagainya. Ya, dan ini yang dilakukan oleh orang Kuba. Makanya Allah mengatakan fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Jadi orang-orang Kuba itu memang orangnya bersih-bersih dan suka menjaga kebersihan. Ini salah satu yang mana dianjurkan, karena Rasulullah menganjurkan ketika kita mau ibadah suruh berwudu terlebih dahulu. Ya, mensucikan diri kita, pakaian kita, jasad kita, baru kita ibadah. Baru kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang dilakukan oleh orang-orang Kuba sehingga Allah menurunkan ayat ini. Ini salah satu bentuk bahwasanya orang-orang Kuba itu suka sekali dengan kebersihan dan kesucian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ketika itu Rasulullah menginap di rumah Abu Khalid bin Zaid. Ya, ketika itu rumah Khalid bin Zaid itu lantainya ada 2 lantai. Ketika Rasulullah menginap di sana, Rasulullah disuruh tidur di bawah. Kemudian Rasulullah menolak, ya, enggak, saya tidur di atas saja. Nah, kemudian kata sahabat Khalid bin Zaid, enggak usah di bawah saja. Nanti karena Rasulullah pasti banyak tamunya. Ya, pasti banyak tamu. Ini salah satu bagaimana sahabat tersebut memuliakan Rasulullah. Ya, memuliakan Rasulullah, yang mana kalau bangunan dahulu mungkin 2 lantai itu ketika cor-corannya itu nggak sebagus sekarang kayak keramik. Ya, singkat cerita pada waktu itu namanya orang Arab ketika dalam musim dingin mereka juga menyiapkan air buat minum di samping tempat tidurnya, dan kemudian botol tersebut tumpah, yang mana tumpahannya itu bawahnya itu adalah kamar Rasulullah. Ya, kamar Rasulullah, sehingga sahabat ini merasa nggak enak, dan akhirnya diambillah sebuah pakaian untuk mengeringkan tempat tersebut karena takut nanti menetes ke hadapan Rasulullah, menetes ke kamarnya Rasulullah ketika tidur. Bahkan ini diabadikan bahwasanya sahabat Rasulullah ini menjadikan sahabat yang mulia karena sangat menjaga tamunya, sangat menjaga Rasulullah, dan sehingga dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang dilakukan oleh sahabat Khalid bin Zaid. Suruh nginep di sana, kemudian dia nggak sengaja tumpah, dibersihin. Kemudian Rasulullah sebenarnya tahu juga, disampaikan sama, kemudian dia menceritakan kepada Rasulullah, mohon maaf Rasulullah, semalam saya ketumpahan air, takut nanti ke bawah, makanya saya bersihkan. Makanya Rasulullah habis itu memuji sahabat tersebut, masya Allah. Dan akhirnya Rasulullah minta ke atas, minta ke atas saja nginepnya, tidurnya. Tetapi karena kebaikan sahabat tersebut, Rasulullah tetap diizinkan di bawah.
Inilah salah satu bagaimana proses Rasulullah ya ketika sampai di kota Madinah mendirikan masjid, kemudian disambut oleh para sahabat ya, oleh kaum Ansar. Kemudian Rasulullah sudah mendirikan masjid, dia bisa menjalin silaturahim persaudaraan ya antara beda suku, tetapi bagaimana menjalinnya. Kemudian yang terakhir Rasulullah juga bagaimana dia membuat perjanjian dengan orang Yahudi, yaitu muamalah selain dengan non muslim. Jadi pilar yang ketiga yang dilakukan Rasulullah adalah buat muamalah atau muahadah ya, perjanjian dengan orang Yahudi atau Nasrani yang belum masuk Islam. Bagaimana ketika ya ada yang misalnya mengganggu, maka dia wajib dihukum. Ada yang suka dia mencuri, maka wajib dihukum. Ataupun misalnya kota Madinah ketika dia akan diserang oleh suku luar, maka orang-orang Madinah wajib berperang bersama, jangan sampai berkhianat. Nah, jadi ini yang dilakukan Rasulullah setelah mendirikan masjid, bagaimana dia menjalin persaudaraan, kemudian dibuat kesepakatan antara orang Islam dan non Muslim, bagaimana muamalah itu bisa bagus. Ketika ada yang salah maka wajib dihukum. Di sini yang dilakukan bagaimana diterapkan kepemimpinan Rasulullah, di mana kota Madinah itu adalah negara kecil yang dibuat Rasulullah, sehingga kota Madinah itu menjadi kota yang sangat bagus yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu cerita singkat ya dari perjalanan kedatangan Rasulullah ketika disambut oleh para sahabatnya di kota Madinah. Jika ada yang mau menanyakan terkait ini silahkan, tafadhol. Ada yang ingin bertanya ataupun di luar itu terkait. Oke, cukup. Ya, cukup ya. Oke, dapat saya simpulkan berarti. Nah, jadi kita simpulkan saja bagaimana perjalanan Rasulullah ya, ketika hijrah begitu banyak tantangan. Ketika kedatangan Rasulullah di kota Madinah juga alhamdulillah disambut. Tentunya Rasulullah juga banyak cobaan juga. Namanya ketika baru hijrah, belum punya rumah, belum punya apa-apa, dan kemudian juga anaknya ditinggalkan. Salah satunya Fatimah Az-Zahra juga masih di kota Mekah. Kemudian juga Ummi Kulsum, kemudian anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar juga masih di kota Mekah. Yang sehingga pada waktu itu Rasulullah memerintahkan khadimnya untuk menjemput anak Rasulullah dan Ummul Mukminin juga yang masih ada di Mekah. Ya, dijemputlah alhamdulillah dengan izin Allah, mereka bisa selamat dan bisa sampai hijrah ke kota Madinah. Ini salah satu bentuk yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah dapat membuat kota Madinah menjadi kota yang tangguh, kota yang bagus. Kalau kita lihat sekarang kota Madinah benar-benar bersih ya, karena memang orang-orang Madinah suka kebersihan. Jangan sampai kita suka kotor ya, kita menjaga kebersihan pakaian kita, menjaga kebersihan diri kita, begitupun lingkungan. Karena apa? Ya, karena kalau kita suka kotor, sebenarnya setan juga hadir dalam diri kita, baik dari pakaian kita, kemudian dari diri kita, lingkungan yang kita tinggalin. Misalnya rumahnya kotor, maka setan dapat tinggal di sana lebih lama dan lebih senang. Karena apa? Kalau kita misalnya ada orang yang bisa meruqyah, ya pasti dia mengatakan bagaimana kehidupan dia sehari-hari. Apakah dia bersih jasadnya, bersih benar-benar hatinya, kemudian lingkungan yang dia tinggalkan juga bersih. Karena bisa jadi kalau dia memang tinggal di tempat-tempat yang kotor, setan itu senang berteman dengan kita, dengan keadaan kita yang kotor tersebut. Jadi kalau kita memang kotor, nanti kalau itu diruqyah agak lebih sulit karena pribadi kita masih seperti itu. Tetapi kalau kita bisa menjaga kebersihan, setan tuh nggak suka dengan tempat yang bersih dan wangi. Apalagi kalau kita lantunkan di sana dengan ayat-ayat Quran, dan tentunya setan juga nggak mau tinggal di tempat tersebut. Oleh karena itu, dengan cerita ini, dengan kisah ini dapat menambah keimanan kita, terutama apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana dia bisa mendirikan masjid, dan tentunya kita berusaha juga memakmurkan masjid. Masjid sudah berdiri, bagaimana kita bisa memakmurkan masjid. Kemudian berikutnya kita juga muakhah, kita bisa menjalin persaudaraan. Walaupun kita beda suku,
beda wilayah misalnya tempatnya, ada yang orang Betawi asli, mungkin ada yang orang Jawa, mungkin ada orang Bugis dan lain sebagainya. Kita dapat menjalin silaturahim seperti yang dilakukan oleh Rasulullah buat kaum Muhajirin dan kaum Ansar, sehingga mereka di sana bisa hidup rukun dan akur dan tentram di sana. Dan kemudian Rasulullah juga membuat perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan di sana Rasulullah bikin piagam Madinah, buat peraturan bagaimana kota tersebut yang bahkan digunakan oleh beberapa negara. Piagam Madinah itu adalah bentuk toleransi dan bagaimana bentuk kedamaian dalam kehidupan bernegara. Ya, jadi sudah diterapkan oleh Rasulullah. Ya, bagaimana dia bisa mengatur semuanya dari hal yang paling kecil sampai yang besar. Hadirin jamaah